Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semuanya makhluk bijakan alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan bacakan kata ayat Mutia Harikam yang ke-173. Ghaib nadrul khalqi ilaika binadrillahi ilaika. Rahasiakan penglihatan makhluk kepadamu cukup dengan penglihatan Allah kepadamu. Wa ghaib an iqbalihim alaika bisuhudi iqbalihi alaika. Dan rahasiakan penglihatan manusia makhluk kepadamu dicukupkan dengan menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menghadap pada kita. Al-khalqu fil tahqiq adamuna. Makhluk itu sebetulnya malah Adam. Kenapa kita kok cari wajah pada mereka, cari muka pada mereka? Manusia itu sebetulnya tidak ada. Wal wujud inama wallah wahidul al-ahad. Dan yang wujud sebetulnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Fawujudus sawi kalhaba fil hawa au katilal fil ashah. Dan wujudnya selain Allah itu makhluk itu sebagaimana di antara langit dan bumi itu kosong, nggak ada kelihatan. Kita melihat ke langit biru tapi kosong. Au kadzilalil ashosi, atau seperti juga ayang-ayang. Apa ayang-ayang itu bahasanya? Bayangan kita ketika ada sinar matahari, bayangan kita terlihat, itu manusia. Atau biskop layar tancap, nah, di layarnya kita sentrong, kelihatan film kehidupan, kayaknya benar-benar kenyataan. Tapi ketika videonya dimatikan, ternyata tidak ada, mati. Itulah gambaran dunia. Tapi ya kita rasakan malah nyata. Sebetulnya itu yang tidak nyata. Yang nyata dalam diri kita itu malah yang roh, yang rohani, itu yang nyata. Kalau masuk alam rohani, alam hakikat, selanjutnya yang nyata malah diri kita hilang, lenyap. Yang nyata hanya Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Nah, itulah di situ namanya istilah di kitab doa alam jabarut. Jabarut itu keterpaksaan. Ya nggak bisa apa-apa, makhluknya malah hilang, nggak ada apa-apanya. In fatastahu lam tajid husyai'an. Jika kita sudah bisa masuk ke alam hakikat. Alam hakikat itu apa? Hanya berupa gelombang potensi itu saja. Jadi berupa potensi gitu saja, alam gelombang, atau istilah lain alam rasa. Tapi bukan rasa di dunia, ada rasa, perasaan hati, itu akal. Ada atau rasa panca indera seperti rasa kecut, manis dan sebagainya. Bukan seperti itu, tapi rasa yang lebih lembut lagi, rasa dirasa.
rasa bukan indrawi dan bukan akal, tapi rasa di hati. Itu di alam hakikat. Jadi kalau rasa itu seperti kita makan belimbing wuluh, itu rasanya kecut. Kalau kita ngomong kecut, orang lain belum pernah makan nggak bisa membayangkan ya apa kecute. Tapi ketika sudah pernah mengicipi makan, baru bisa merasakan kecute. Jadi alam hakikat itu harus dirasakan sendiri. Kalau cuma didapatkan dari cerita seperti baca kitab kuning ini, ya cuma cerita saja. Jadi harus dirasakan sendiri. Tapi rasa itu nggak bisa diceritakan. Yang kita ceritakan ya masih, kalau dipahami orang lain ya masih berupa pemahaman saja. Jadi tiap individu harus mengalami sendiri itu di alam hakikat. Nah, masuk ke alam hakikat atau alam akhirat ini kan selamanya harus ada kok, mutlak dan kekal. Sebagaimana cerita katanya Nabi Musa dia ada di langit. Sebagaimana cerita Nabi Muhammad Isra Mi'raj, Nabi ditemui oleh nabi-nabi yang berada di langit. Nah, itu kan cerita Nabi Adam di dalam ceritanya turun dari surga dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwasanya surga neraka hari ini itu ada di balik dunia ini. Itu namanya alam akhirat, alam yang tidak bisa dideteksi akal dan panca indera, atau istilah lain kita namani alam gelombang. Dan di situ di dalamnya isinya potensi. Masuk di situ harus mengalami sendiri, nggak mengalami sendiri ya tidak bisa merasakan. Lah untuk masuk ke alam situ itu mesti ada gurunya, yaitu istilah sekarang disebut wali yang mursyida. Manusianya wali, rohaninya namanya mursyid. Itulah yang manusia secara fisik menunjukkan jalan dan caranya, rohaninya bisa menuntun kita ke arah situ, mendampingi kita untuk naik dari dimensi satu ke dimensi yang lainnya. Jadi carilah guru yang bisa seperti itu. Potensi di luar ada, di dalam ada. Di mana itu? Yaitu yang bisa menceritakan secara jelas bagaimana jalan dan caranya menuju itu. Bisa menemani praktek tahap demi tahap secara jelas menjelaskannya. Di dalam hadis disebutkan ihfadillah yahfadka, ihfadillah yasjidhu tujahika. Idza sa'alta fas'alillah, fa idza ta'anta fasta'in billah, wa alam annal ummah lawis tama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabtahu Allahu laka. Walis tama'u ala ayaduruka bisyai'in lam yaduruka illa bisyai'in qad katabtahu Allahu alaika. Jafatil aklamu wa tawiyatis suhufu. Jadi jagalah Allah. Gimana cara menjaga Allah? Itu kan suatu yang abstrak, kita nggak kenal Allah. Allah istilahnya laisa kamislihi syai'un, tidak bisa deteksi, tidak ada definisi, tidak bisa didefinisikan, tidak bisa dideskripsikan. Allah laisa kamislihi syai'un. Kalau dalam Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin, Raja hari
akhirat. Lah kalau mengatakan akhirat nanti bukan sekarang nggak ada, berarti kan nggak ngerti siapa Allah itu, nggak bisa mendeteksi Allah. Terus gimana caranya? Karena itu ada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri minkum. Jadi jalan menuju situ Allah itu mesti pakai Rasul. Lah sekarang dikatakan Rasul sudah mati, lah terus bagaimana? Ya berarti mustahil dong menuju Allah. Ya mestinya Rasul harus tetap ada. Yang mati itu fisiknya, manusia fisik. Nabi Muhammad mati, tapi Rasul itu rohani harus tetap ada. Karena itu dalam hadis Nabi disebutkan dulu zaman Bani Israel itu ketika nabinya wafat akan diganti oleh nabi yang lain. Tapi aku ini nabi yang terakhir, tidak ada nabi setelahku. Sahabat pada bertanya, terus bagaimana nabi kami ini? Nah, setelahku nanti kan ada banyak khalifah, maka fu bibai'atil awal fal awal, maka berbaiatlah yang utama dari mereka. Jadi kita berbaiat kepada mereka, berguru kepada khalifahnya Rasul. Jadi ada khalifah-khalifah generasi penerus Rasul. Jadi mereka ada khalifahnya khalifah, ada khalifahnya Rasul, khalifahnya Rasul nanti kemudian juga menunjuk khalifah-khalifah. Jadi ada khalifah utama di antara mereka, kita harus berbaiat pada mereka. Itulah yang disebut di dalam Al-Quran waliyya mursyida, wali mursyid menuju Allah harus lewat itu, nggak bisa. Karena itu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri minkum itu orangnya itu atau khalifah Rasul itu orang. Wabtagu ilaihil wasilata, carilah wasilah. Itu dah yang juga dinamakan wasilah di pewaris ruhani Rasul itu wasilah, penghantar menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita di dunia tidak bisa mengetahui Allah ya kita dengan berguru pada Rasul, taat kepada Rasul. Tidak bisa taat kepada Rasul kecuali taat kepada ulil amri. Ulri itulah khalifah-khalifah Rasul yang ada sekarang. Jadi untuk mentaati Allah kita taat kepada mereka itu. Itulah namanya metodologi atau jalan dan cara menuju Allah. Tidak bisa menuju Allah kecuali hanya lewat itu. Karena itu juga dalam hadis disebutkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat itu bersolawat pada Nabi. Wahai orang mukmin, bersolawatlah. Innallaha malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang mukmin yang disuruh sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah kepada mereka. Lah bersolawat kalau cuma mulut-mulut saja ya enggak nyampe, karena kita enggak kenal Nabi Muhammad. Maka harus pakai wasilah, itu lewat khalifah Rasul, khalifah Nabi. Nah, khalifah-khalifah itu membawa misi dan misi Rasul tersebut. Di hadis ini tadi wah ifadillah, maka kita disuruh menjaga Allah dengan seperti itu. Maka Allah ifadillah
tajidhu tujahika, maka kau akan menemukan bahwa Allah akan menjaga kita. Tatkala kita minta, ya minta kepada Allah. Kita nggak tahu Allah, makanya harus seperti itu. Fa idza sta'anta fasta'inillah wasta'in billah. Kita minta juga lewat itu, karena kita nggak mengetahui Allah itu siapa. Wa alam anal ummata law istama'at ala yang fa'uka bi syai'in la yang fa'uka illa bi syai'in qad katabtahu Allahu laka. Dan ketahuilah bahwasanya jika seluruh manusia, jin dan manusia itu berkumpul untuk memberi manfaat kepadamu, nggak bisa kecuali yang telah ditentukan. Dan jika semua walau istamu ala ayaduruka bi syai'in lam yaduruka illa bi syai'in qad katabtahu Allahu alaika. Jika semuanya makhluk berkumpul untuk memberi manfaat mudarat kepadamu juga nggak akan bisa, kecuali Allah telah menuliskannya kepadamu. Atau istilah lain ada kodok kodar, ada istilah lain itu karma, sesuai karmamu yang dahulu, sesuai catatanmu yang terdahulu. Jadi sebetulnya kita sudah hidup berkali-kali, cuma kita nggak ngerti. Jadi istilah lain kalau dalam HP kan ada memori, tercatat dalam memori itu, selama memorinya ada bisa dibuka kapanpun apa yang ada di dalam memori. Nah itulah yang dikatakan hati hamba ketika melakukan kemaksiatan maka akan hitam. Nah setelah hitam-hitam semuanya, maka kotor. Dan kotor itu gelasnya, bukan isinya, hatinya. Maka isinya tertutupi sehingga bukan Allah nggak ada, tapi terhijab, tertutup itu tadi. Nah cara untuk mengenal Allah, maka kenal diri kita dulu, rohani kita kenali, kita bersihkan hati kita dulu untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqala fi Lataifil Minan, di kitab Lataifil Minan dikatakan i'lam anna mabnil wali ala ittifa billah wal qanaah bil ilmihi wal iktina bi syuhudihi. Jadi dasar daripada wali Allah itu hanya mencukupkan diri kepada Allah. Itulah fondasi dasar orang dikatakan wali atau tidak. Nah dia hanya bersandar hanya kepada Allah saja, cukup, nggak peduli pada yang lain, baik itu yang mencibir, mencemooh atau memuji, enggak. Wa qanaah bi ilmihi, dan mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah, nggak perlu dilihat orang sakti, hebat, baik, nggak perlu. Wal iktina fi syuhudi, dan sungguh-sungguh untuk bermusyahadah kepada Allah, menyaksikan Allah, tidak noleh pada makhluknya. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang tawakal, pasrah, bongkoan kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Alaihissallahu bikafin abdah. Apakah Allah tidak mencukupi hambanya? Nah, sudah dicukup oleh Allah. Alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah tidak mengetahui bahwasanya Allah mengetahui? Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in qadir. Apakah tidak mencukupkan diri dengan Tuhanmu? Sungguhnya Tuhanmu adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Apakah tidak mencukupkan pada Tuhanmu? Sungguhnya dialah yang menyaksikan atas segala sesuatu. Fasabilu amrihim fi bidayatihim al-firar minal khalqi wa infirad bil mulkil haqi. Jadi jalan para wali-wali Allah awalnya itu
ya menghindar dari makhluk, menyendiri itu awal-awalnya. Wal infirat bil milki, jadi bil mulkil haki, dan memfokuskan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ikhfa'il amal wa katmil ahwal, dan menyamarkan amal-amalnya, kemudian ahwal-ahwalnya, keberadaannya, keadaannya, keistimewaan di rahasia. Tafifan, karena zuhud itu tadi, wa amalan ala alamati qulubihim, karena fokus pada selamatnya hatinya. Sampai kapan? Hatta idza tamakkana yakin wa abadtirus wa tamkin wa tahallagu tahqiqi fana waradu ila wujudil baqa fahunaka insya al-haqu asyaduhum hadaini ila ibadah, sampai keyakinannya kuat, meresap di dalam dirinya, dan fana itu dunia dalam dirinya habis. Ya, alat pendeteksi dunia itu kan akal dan indera. Sampai dia nggak pakai akal dan indera, tetapi bukan berarti malah bodoh, malah gendeng, bukan, tapi malah naik ke dimensi yang lebih tinggi, pakai kolbunya. Sudah, itulah fana. Setelah fana bako, hanya fokus pakai kolbunya. Wakila innal wali as-sadiq la qadra lahu indal khalqi wa la qadra lil khalqi indahu fakullama azama amruhu indallahi khawfi amruhu indan nas. Dikatakan para ulama terdahulu, para ulama tasawuf, sungguhnya wali yang benar-benar wali itu tidak ada derajat di sisi manusia. Jadi manusia memandang dia, nggak memandang dia, ya nganggap sapa kuwi, gak kenal dia, remeh. Wala qadra lil khalqi indahu. Bagi dirinya makhluk itu ya tidak ada dalam dirinya, tidak ada, nggak tergantung pada dirinya, tidak cinta pada orang lain. Maksudnya yang dia fokus dalam kolbu, karena ketika fokus yang pada kolbu, yang ada hanya dirinya dan Tuhannya saja. Jadi tidak pakai akal dan indera, makanya tidak melirik pada yang lain. Fakullama adzama amruhu indallah khaufi amruhu indan nas. Tatkala derajat makomnya di sisi Allah semakin tinggi, maka di sisi manusia ya, dia semakin tidak terlihat, semakin rahasia. Tuh kata sebagian ulama. Demikian. Jadi tidak mudah untuk mengetahui wali itu. Jadi semakin tinggi derajatnya, semakin rahasia. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.